Shalom, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan bersama saya Pastor Yogi Elia. Saudaraku, kalau ada kata menunggu, itu pasti tidak enak. Menunggu antrian makan, menunggu antrian dokter, menunggu antrian isi BBM, dan lain sebagainya. Itu pasti tidak enak. Tapi saudaraku, perlu kita ketahui kalau kita menunggu jawaban yang pasti daripada Tuhan, yaitu mau nggak mau kita harus menjalankannya. Mau nggak mau kita harus sabar. Mau nggak mau kita harus bertekun. Kenapa? Segala sesuatu yang diberikan Tuhan, waktulah yang tepat. Kalau kita melihat perkawinan di Kana di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini mujizat air menjadi anggur. Coba kita baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, perhatikan di ayat keempat. Ya, Yesus berkata, ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ya, ketika Yesus mengatakan hal ini, dia suruh pelayan-pelayannya mengambil air. Ya, dikatakan ya di ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah mengisi air itu sampai penuh, ya, Tuhan Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Inilah peristiwa perkawinan di Kana. Menunggu segala sesuatu kalau dari Tuhan itu baik, Bapak. Dulu saya tidak sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Maka saya melakukan itu sesuai dengan kehendak saya. Saya berkata, saya bisa. Dan ternyata itu gagal. Dan beberapa saat inilah, waktu itu Tuhan nyatakan buat saya, bahwa dia tahu cara yang terbaik, waktu yang terbaik buat menolong anak-anak. Kalau Tuhan sudah menolong, tidak ada sesuatu hambatan. Kalau sudah Tuhan menolong segala sesuatunya, dia membuat yang terbaik buat kita. Kita nggak usah capek-capek, kita nggak usah ngoyok-ngoyok ya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi di depan Tuhan sudah sediakan buat kita. Bersabarlah menunggu jawaban daripada Tuhan. Jangan kau jenuh-jenuh untuk berdoa. Jangan kau jenuh-jenuh selalu memohon dan meminta kepada Tuhan. Tapi ingat, biar waktunya Tuhanlah, dan dia mengatur segala sesuatunya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, kita harus
tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang benar meminta-minta roti diberikan batu. Tapi diberikan segala apapun yang dia miliki. Karena dia Bapa yang baik buat kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.